Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anissa Amila Dewi dari Universitas Komputer Indonesia, jurusan Komputerisasi Akuntansi dengan NIM 110230008. Hari ini aku mau menunjukkan tutorial cara membuat AI chatbot via Telegram. Apa aja sih yang kita pakai untuk bikin AI chatbot ini? Kita pakai N8N sebagai medianya, kemudian kita juga pakai Telegram sebagai media chatnya, kemudian kita juga pakai Google Chrome, dan kita butuh ngrok. Nah, sebelum itu sebelum masuk ke N8N nya, pastikan kita sudah menginstal N8N nya terlebih dahulu ya di laptop kita. Kemudian setelah N8N berhasil terinstall, kemudian kita bikin akun ngrok nya. Oke, nanti kalau misalkan kalian sudah bikin akun ngrok-nya ya, nanti kalian bakal dapat tampilan seperti ini. Kemudian nanti kalian klik aja di your autoken ini. Nanti kalian dapat autoken kayak gini. Oke. Nah, kalau misalkan sudah ada tampilan seperti ini, kita ke bawah, terus ada command line ini, ngrok config, sesuai perintah untuk mengaktifkan ngrok-nya ya. Kita klik yang ini, ketik yang ini di terminal ngrok kita. Nah, ini kode yang kita punya, terus kita copy aja, masuk ke terminal ngrok-nya, kemudian kita paste, enter. Nah, autoken save to configuration file, berarti ini sudah ke save autokennya. Terus nanti kita copy paste aja yang ini buat di terminal ngrok-nya, terus di enter. Nah, ini kita sudah dapat forwarding HTTPS-nya ya. HTTPS-nya. Terus apa sih yang harus kita lakuin? Setelah kita dapat HTTPS itu, kita masuk ke CMD yang dimana? CMD yang di laptop kita ya, prompt perintah atau CMD ya. Terus kita ketik ini, set webhook. Nah, yang ini kita copy dulu di CMD nya, terus kita paste. Nah, ini kita hapus sampai yang HTTPS ini diganti sama HTTPS yang ada di ngrok kita. Oke. Nah, kita hapus dulu. Oke, setelah itu kita enter. Nah, setelah di enter memang tidak ada tulisan apa-apa, nanti kita klikkan lagi N8N start lalu enter. Enter. Oke, kalau ada press O to open browser sampai sini, itu berarti kita sudah masuk ke N8N nya. Terus kita ketik O ya. Nah, nanti kita akan masuk ke bagian sini. Ini sudah masuk ke N8N, kemudian ketik aja visit site. Oke, karena kita sudah bikin akun N8N nya, kita masukin aja sign in seperti biasanya. Oke, setelah sign in, nanti kita dapat tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini tuh tampilan dari N8N nya. Kemudian nanti kalau misalkan kalian mau bikin project baru, kalian bisa create workflow yang di sini. Nanti tuh bakal ada tampilan kayak gini ya, kayak add first step dan lain-lainnya. Kemudian di sini kita akan buka yang sudah kita bikin. Di sini. Oke, ini adalah tampilan dari N8N ketika kita udah masuk ya. Di sini kita udah bikin workflow-nya dari mulai Telegram trigger, kemudian AI agent-nya, kemudian ini adalah respon akhirnya, output-nya ya. Nah, di sini kita pakai Gemini chat model dan kita pakai memorinya. Memorinya kita pakai yang simple memory. Yang pertama-tama kita masukin Telegram triggernya dulu. Telegram triggernya itu dapat dari mana sih? Bisa kalian dapat dari Telegram, search di sini. Telegram trigger. Paling bawah ada trigger ini, klik aja. Nah, kalian klik yang ini on message. Karena kan kita pakainya chat message ya. Jadi kita klik yang on message ini. Nah, kalau sudah diklik nanti akan muncul tampilan seperti yang ini ya.
Kemudian gimana sih pakai Telegram Trigger ini? Nah, nanti tuh kalian tuh masuk dulu ke Telegram ya. Ke Telegram, kemudian nanti kalian cari di sini yang namanya bot father. Wajib yang harus ada checklistnya ya di sini ya. Kemudian kita buka yang bot father. Nah, di sini kalian tuh bakal dapat text message yang awalnya kayak gini. Terus nanti kalian klik start ya. Klik start, kemudian nanti pilih yang new bot karena kita kan mau bikin create a new bot ya. Kemudian setelah new bot, kalau kita udah klik new bot, nanti kita bakal diminta untuk memilih nama buat bot kita, misalkan ya, buat bot kita. Nah, aku di sini pilih laundry awalnya. Kemudian, nah setelah kita pilih nama buat bot kita pilih username untuk bot kita, dan ini tuh harus berakhiran dengan kata-kata bot, kalimat bot ya. Misalkan kayak Tetris bot atau Tetris underscore bot. Nah, aku memilih nama botnya itu ini. Nah, kalau misalkan sudah memilih nama bot, nanti kita tuh bakal dapat dan congratulations pesan seperti ini, dan HTTP API-nya ya, yang ini, yang di bawah ini. Nah, kalau misalkan kita udah dapat HTTP API ini, nanti kita klik aja, kemudian nanti dia bakal ke copy sendiri. Setelah ke copy sendiri, nanti tuh kita masuk ke Telegram Trigger ini. Telegram Trigger ini kita masuk dulu ke credential to connect with. Ini tuh untuk fungsinya API-nya ya, API dari Telegramnya. Kalau misalkan belum ada kayak gini, kalian tuh klik yang create new credential, kemudian nah HTTP API yang kalian copy tadi tuh masukin ke sini semuanya, paste aja, paste, kemudian nanti kalian klik save. Nah, kalau misalkan kalian udah ke klik save, nanti tuh bakal tampilannya tuh kayak gini, bakal ada tampilan connection test successfully. Nah, ini kalau misalkan udah ada tampilan seperti ini, kalian close aja dan kalian pakai di sini credentialnya. Trigger on-nya ini message ya. Nah, kalau misalkan udah beres kalian bikin credentialnya, kalian execute step biar tahu ini tuh berhasil atau enggak gitu. Coba kita ketikkan ini ya, halo ya, di Amiranya, halo. Nah, kalau misalkan halo ini masuk, nanti di sini ada not executed successfully. Itu artinya step yang ini tuh kita sudah berhasil ya bikin triggernya. Kemudian nanti kita masuk ke AI agent. Ke AI agent. AI agent ini tuh gimana sih cara tambahinnya ini ya? Kalian misalkan ada nanti di sini ada tanda plus di sini. Kalian ketik aja, kalian klik aja, kemudian nanti kalian ketik yang AI agent nih. AI, pilih yang AI, kemudian pilih yang AI agent. Nanti di sini tuh bakal ketambah gitu ya, yang AI agentnya. Nah, AI agent ini di sini harus ada yang kita ubah ya, teman-teman. Di sini kita pilih yang define below, kemudian from user message-nya kita ngambil dari Telegram ini. Ngambilnya dari yang JSON message text gitu ya. Yang ini, kemudian kita pilih yang text hello. Nanti kita pindahin ke sini. Nah, ini nanti jadinya seperti ini. Kemudian kalau misalkan sudah beres, nah di sini kita pilih yang system message. System message itu untuk apa sih? Untuk peran persona kalian dari si chatbot kita ya. Misalkan yang aku mau itu kamu adalah Amira dan lain-lainnya. Kemudian alur percakapannya seperti apa. Kemudian nanti di sini ada estimasi dan lain-lain tentang konsep chatbot yang kita mau gitu ya. Nah, seperti aturan menjawabnya itu seperti apa, kemudian penutup chatnya itu seperti apa, nanti kalian masukkan di sini. Jadi supaya si chatbot ini tuh jadi bikin karakter dari chatbot kalian gitu ya. Kemudian kalau sudah selesai execute step. Nah, nanti kalau misalkan muncul seperti ini lagi, itu berarti langkah yang AI agent ini tuh sudah berhasil ya. Setelah itu nanti kita close. Nah, nanti kita tambahin di sini chat modelnya. Chat modelnya kita mau apa sih? Nanti ada tanda plus kayak gini juga nih ya di chat model ini, tanda plus ini. Nah, kalau misalkan ada tanda plus ini, kita klik aja di sebelah sini tapi di chat model. Diklik yang Gemini ini, terus nanti credential to connect with-nya tuh yang mana? Nah, ini tuh kan API-nya kita pakai yang di chat trigger-nya itu pakai yang tugas ya.
kita sudah pilih yang tugas, kemudian kita pilih juga di sini yang tugas. Jangan sampai kredensialnya itu beda. Kalau misalkan beda, kemungkinan tidak akan tersambung ya si Gemini ini sama triggernya gitu. Ini sudah beres Gemininya, kita close aja. Nah, sudah selesai. Kemudian nanti kita tambahin simple memory. Simple memory itu cuman isinya tuh kayak kita pilih juga yang define below, kemudian terus nanti kita masukin yang message chat ID. Mappingnya tuh ngambilnya dari mana sih chat ID yang ini ya, sesuai chat ID. Kenapa kita nggak ngambil yang angkanya aja, supaya nanti kalau misalnya ada chat baru tuh dia langsung ngambil yang ID-nya ya. Terus konteks window length-nya itu memori yang mau diingat tuh berapa bubble chat sih yang dari atasnya itu kalian bisa tentukan, mau 5, 10, 15 mungkin ya, bebas aja sih kalau ini. Kemudian kalau udah beres langsung close. Kemudian di sini kita tambahin lagi nih dari Telegram, send a text message ya, misalkan kayak gini, Telegram. Nah, klik yang Telegram ini. Nah, message action, di bagian yang message action, kemudian pilih yang send a text message di bagian ini ya, di bagian sini. Nah, kalau misalkan sudah, nanti tuh tampilan seperti ini, kita buka aja. Nah, credential juga harus disesuaikan kembali ya untuk yang tugas ini. Operationnya tentu aja kita pilih yang send a text message. Kemudian chat ID-nya dari mana sih kita ngambil ini? Kita dari Telegram trigger ini, chat ID yang ini ya. Nah, chat ID yang ini. Oke, sama kan? Nah, chat ID yang itu. Kemudian kalau udah, terus nanti kita pilih yang JSON output. JSON outputnya ngambil dari mana? Dari yang AI agent ini. Yang output ini nanti kita masukin ke sini ya. Kalau misalkan udah, nanti kalian add file, nanti ada tulisan append N8N attribution. Nanti harus awalnya tuh dia seperti ini ya. Nanti kalian klik aja supaya nanti tuh tidak ada tanda dari N8N-nya gitu. Soalnya kalau ini ada jadi hijau atau on, itu ada tanda kalau misalkan message-nya itu dibalas melalui N8N gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita boleh execute step. Kayak tadi kan di Telegramnya kita udah nih ada halo. Kalau misalnya kita klik execute step, nah dia akan membalas pesan terakhir dari kita ya. Halo, nanti halo Kak, saya Amira dari Orianza. Nah, seperti itu ya. Sudah seperti ini, kalian mau ngecek nih execute workflow. Ini fungsinya untuk mengecek semua workflow yang udah kita bikin, apakah jalan atau enggak gitu. Nah, waiting for your create an event in Telegram. Misalkan kita klik lagi ya, halo misalkan. Halo. Nah, ini tuh lagi nge-execute. Nah, berarti kalau misalkan semuanya hijau, itu artinya dia tuh jalan dengan baik gitu ya, dengan normal. Misalkan siapa, karena dia bertanya misalkan ya, boleh nama kakak siapa agar kita bisa lebih akrab. Misalkan nama saya adalah Anissa Kak. Nah, kenapa dia belum membalas? Karena dia belum otomatis. Kalau misalkan ingin dapat balasan karena belum dilakukan otomatis, maka kita harus klik execute workflow lagi. Nah, ini baru ada balasan. Coba kita tes ya memorinya dia ya, simple memorinya ya, apakah dia mengingat nama kita atau tidak. Kita tanya, nama saya siapa? Dia sudah ingat ya nama kita, mengingat nama Kak Anissa. Berarti dia sudah bisa mengingat nama kita dan dia akan mengingat 15 chat teratasnya ya. Nah, kalau misalkan kita mau ini save, kita save setiap progres kita. Kemudian setelah itu untuk supaya dia bisa otomatis menjawab tanpa kita klik execute workflow setiap saat, kita klik yang publish.
version name-nya itu bebas ya, misalkan tugas UAS. Oke, di publish. Oke, got it. Ini di close aja. Nah, karena ini udah di publish, nah ini bakal ada tanda checklist seperti ini. Dan kalau misalkan kita lanjutkan chat kita, maka dia akan membalas otomatis chat kita ya. Misalkan kita tanya, aku punya rencana menikah di bulan Juni tanggal 20. Oke, dia sudah membalas otomatis pesan kita ya. Selanjutnya misalkan kita balas lagi, ya aku mau undang 1000 tamu, untuk harganya Oke, dia sudah membalas karena dia sudah ada price listnya juga, maka dia akan membalas seperti ini. Kalau misalkan kalian mau unpublish juga bisa, kita klik aja di titik 3 yang di sini, nanti unpublish workflow kalian bisa. Nah, this will prevent all production execution to this workflow until you publish again. Bisa di unpublish, klik, nah nanti akan muncul seperti ini lagi. Kurang lebih seperti itu cara membuat AI chatbot via Telegram. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.